bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Tiga protein terdiri dari 3 kode basa nitrogen, yaitu kode triplet atau disebut dengan kodon. Dan asam amino sendiri itu ada 20 macam. Itu nanti kamu nggak usah hafalin, tapi nanti biasanya kalau ada soal udah ada tabelnya tuh ya, tabel asam amino. Ada 20 macam ya. Kemudian ada kode duplet, berarti 2 kode, singlet itu 1 kode. Nah, tapi yang kita pakai adalah yang kodon ya, untuk menerjemahkan asam amino. Tabel kodon itu seperti apa? Seperti ini. Kalau di buku kamu lihat di halaman 81. Setiap soal nanti kalau di sintesis protein biasanya ada tabel ini. Ya, jadi jangan khawatir kamu menghafalkan huruf-huruf ini. Cuman saya minta tolong kamu hafalkan huruf ini. Yang pertama metionin, yaitu AUG, itu wajib hafal. AUG itu metionin. Lalu yang warna pink sini juga harus hafal ya. UAA, UAK, dan UGA. Ini sebagai kodon stop. Jadi kalau sudah terbentuk stop, sintesis protein akan terhenti. Kemudian sintesis protein itu baru mulai kalau dia ada metionin, AUG. Ingat-ingat ya. Kodon ini ada 4 kodon yang harus kamu hafalin, yaitu AUG itu metionin, berarti kodon memulai suatu protein sintesis. Kemudian kodon stop yaitu OA, UAK, dan UGA. Ya, itu untuk memberhentikan suatu sintesis protein. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, kita bagaimana sih cara membacanya? Nah, ini kan tabel kodon. Kodon itu tadi apa? Kodon itu sama dengan mRNA kan? Berarti di sini adalah tabel mRNA yang akan membaca siapa? Akan membaca asam amino. Ya, asam amino itu seperti apa? Aduh. Ya, membaca asam amino. Asam amino itu yang ini loh. Yang P, leu, ya, kemudian ile, ya, val, gitu ya. Jadi ini ada nama-namanya nih. Sekali lagi nggak usah dihafalin ya. Nanti akan disertakan di tabelnya nanti kalau kalian ada soal. Kita lihat. Kalau misalnya DNA-nya seperti ini, AAA, kemudian dia akan menjadi mRNA, itu kan pasangan dari A itu kan adalah U. Kenapa U? Karena kan ini rantai mRNA bukan T. Kalau T temunya di DNA, kalau sudah di RNA ketemunya U. Ya. Lalu kita baca UUU itu apa? Oh, ternyata penilalanin. Ini UUU. Kemudian ada UUAA ya, UUAA. Mana nih? UUAA. Nah, ini ternyata ada leusin. Ya. Dan seterusnya. Ya. Kalau di buku kamu juga sama tuh ya, halaman 81. Tapi ada biasanya tabel yang seperti ini. Nih, saya kasih contoh. Tabel yang kayak gini, ini juga sama nih. Jadi kalau ini kan keterangannya. Ya. Jadi ada kodon stop tadi. Ini bacanya dari dalam keluar ya. UAA, UGA, dan UAK. Ya, itu kodon stop. Lalu ada kodon metionin, AUG nih. Ya, kodon start. Jadi seperti itu. Itu contoh saja. Nah, sekarang kalau tadi sudah membaca RNA, apa sih fungsi RNA? Tadi fungsi RNA itu adalah sebagai apa? Sintesis protein. Nah, ini kan. Nah, sekarang kita akan membahas sintesis protein nih. Membahas lebih detail fungsi dari RNA. Oke. Nah, untuk sintesis protein yang perlu dipahami bahwa ada 2 tahap. Kita sambil baca di buku kamu ya, di halaman 78. Langkah-langkah sintesis protein. Yang pertama,
sebenarnya ada dua tahap. Yang pertama adalah tahap transkripsi. Nih, tahap transkripsi. Kemudian yang kedua, ini satu. Yang kedua tahap translasi. Ya. Apa itu tahap transkripsi dan translasi? Saya akan jelaskan satu persatu. Transkripsi itu mengubah DNA menjadi mRNA. Ya. Lalu kalau translasi itu menerjemahkan rantai mRNA menjadi protein atau asam amino. Langkah-langkahnya ada dua langkah, ya, sorry, ada tiga langkah masing-masing. Jadi untuk transkripsi sendiri itu ada tiga langkah ya. Yang pertama adalah inisiasi, kemudian elongasi, kemudian terminasi. Ya, inisiasi. Ya. Yang ini juga sama. Ada inisiasi, kemudian elongasi, kemudian ini terminasi. Ya, sama. Jadi setiap tahap itu ada tiga langkah. Nah, kalau kita lihat yang gambar di bawah ini secara keseluruhan. Jadi transkripsi itu terjadi di DNA. Ingat, transkripsi itu terjadi di DNA dan di dalam nukleus. Ya, jadi membaca DNA membentuk mRNA. Setelah itu mRNA akan keluar menuju ke siapa? Ke sitoplasma. Nah, setelah di sitoplasma dia akan masuk ke dalam ribosom. Nah, fungsinya untuk apa? Kan kalian yang tahunya adalah untuk sintesis protein. Ya enggak? Ya. Jadi setelah masuk ribosom, mRNA itu akan diolah menjadi protein. Ya. Kata kuncinya itu. Jadi transkripsi itu ada di nukleus, ya. Jadi mengubah DNA menjadi mRNA. Nah, setelah itu mRNA-nya akan keluar dari nukleus. Masuk ke sitoplasma, lalu di sitoplasma akan ke ribosom. Nah, tapi apakah semua rantai itu nanti akan diterjemahkan menjadi mRNA? Ternyata tidak. Kalau kalian nanti akan belajar lebih dalam tentang DNA dan mRNA, itu ada bagian RNA atau segmen-segmen tertentu yang terpotong, hilang. Bagian itu ada yang disebut dengan ekson dan intron. Nih, ekson dan intron. Ini kalau di gen ya. Nah, sementara itu pada saat transkripsi itu ternyata yang dipakai hanya bagian ekson saja. Nih. Sedangkan ini di-cut ya. Kemudian digabungkan lagi, di splicing lagi ya, menggabung. Jadi yang keluar akan diterjemahkan itu akan menjadi mRNA, itu adalah bagian ekson. Sedangkan intronnya itu akan diputus ya, nggak dipakai, nggak diterjemahkan maksudnya. Nah, kita akan mulai dari tahap yang pertama, yaitu transkripsi. Sambil lihat di halaman 78 ya. Nah, transkripsi itu sekali lagi terjadi di nukleus. Ingat ya, nukleus. Nah, di nukleus apa yang terjadi? Di nukleus kan terdapat DNA. Rantai DNA itu nanti akan membuka pilinannya, ya. Lalu dia akan diterjemahkan menjadi rantai mRNA. Nih, rantai mRNA-nya terbentuk. Setelah itu akan keluar. Nih, misalnya nih, ini kan satu rantai sebagai pencetak atau template, ya. Template ini template. Template dia akan menerjemahkan rantai menjadi mRNA. Yang warna pink itu rantai mRNA, ya. Misalnya dia di DNA pencetaknya ada T, maka dia akan diterjemahkan menjadi A. Ya, ini A menjadi U. Kenapa U? Kenapa tidak T? Karena kan ini mRNA. Ingat ya, kalau mRNA itu tidak mengenal T.
Tapi dia kenalnya adalah urasil. Kalau G dia diterjemahkan menjadi S. Nah, di sini T menjadi A. Begitu seterusnya, lalu ini terbentuk suatu rantai panjang yang disebut dengan mRNA atau apa istilahnya? Kodon. Oke. Jadi ada kodon, ada mRNA, itu sama. Nah, lalu ini yang nanti akan diterjemahkan menjadi apa? Asam amino. Asam amino. Ya. Nah, tadi kan saya bilang bahwa di tahap transkripsi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah inisiasi, yang kedua elongasi, yang ketiga terminasi. Ya. Nah, inisiasi itu apa yang terjadi? Ternyata itu ada suatu istilah promotor dan enzim yang bekerja. Enzim yang bekerja itu adalah RNA polimerase. Jadi promotor itu titik tempat dia akan terjadi apa? Pembentukan mRNA, ya. Oke. Jadi RNA polimerase itu nanti yang akan membuat RNA, ya, menyambung-nyambungkan rantai RNA. Oke. Jadi pertama adalah double helix DNA double helix itu membuka dulu, ya. Kemudian akan rilis nih. mRNA-nya akan terbentuk dengan cara apa? Membaca kode-kode tadi. Ya. Lalu kapan dia berhentinya? Kapan dia terhentinya? Ketika dia menemukan stop sequence. Jadi bagian codon untuk stop. Ya. Nah, pada saat terbentuk itu elongasi itu artinya pemanjangan. Itu pemanjangan rantai mRNA atau pemanjangan rantai kodonnya. Lalu setelah menemukan stop sequence, nah berarti dia akan stop atau terhenti. Nah, di situ disebutnya halaman 78, gambarnya tolong diperbaiki. Bagian yang mencetak itu sebenarnya adalah rantai sense. Itu kan dua-duanya rantai antisense dan yang di atas rantai antisense juga ya. Nah, seharusnya itu yang di bawah itu rantai sense. Tetapi nanti kalau kalian belajar di Cambridge, saya nggak tahu ini kenapa udah jadi apa ya di publik. Kalau di ujian nasional dulu keluarnya itu yang mencetak itu namanya sense. Tapi kenapa kalau di Cambridge itu jadinya antisense? Jadi udah gimana ya? Menjadi satu kesalahan yang umum gitu ya. Nah, nanti kalau soalnya saya waktu apa belajar tentang itu tapi di Cambridge-nya itu dijelaskannya yang tidak mencetak itu namanya sense. Tapi ini di Indonesia terbalik. Ya, untuk sementara kita makanya jarang memakai istilah sense dan anti-sense ya. Kita pakainya adalah DNA template saja. Jadi DNA template itu sama dengan rantai sense atau sebagai pencetak. Jadi yang di bawah tolong diganti rantai sense. Di gambar kamu halaman 78 3.16 ya. Nah, di situ kan ada promotor, kemudian ada RNA polimerase, kemudian ada unit transkripsi. Lalu terjadi elongasi kan? Elongasi yang terakhir itu adalah transkripsi selesai, ada rilis faktornya juga. Ya, tinggal dibaca di situ. Maka ketemu terminator. Ya. Lanjut, setelah transkripsi selesai apa yang dilakukan? Setelah transkripsi selesai, dia akan melakukan yang namanya translasi. Nah, translasi itu berarti mengolah mRNA. Ya, kalau ini masih transkripsi ya yang di layar kalian. Nah, ini terbentuk ini ya. Terbentuk kodon atau mRNA. Nah, apa yang akan dilakukan setelah ini? Maka mRNA itu akan keluar dari nukleus. Ya. Akan keluar dari nukleus, lalu dia akan diterjemahkan. Nah, yang menerjemahkan ini siapa? Nah, ini dibantu yang namanya ini tRNA. Ya, ini kan tadi rantai apa itu? Rantai mRNA yang terbentuk.
ya. Maka akan ditranslasi kan. Translasi kan prosesnya ada inisiasi, elongasi, dan yang terakhir adalah terminasi. Ya, saya akan lebih jelasnya pakai yang ini aja, ya. Jadi eh, tadi DNA yang di diterjemahkan menjadi mRNA itu nanti akan ditranslasikan untuk menjadi asam amino. Nah, asam aminonya yang ini. Yang di tabel kodon tadi ya, ada leu, ala, as, leu gitu ya, ala lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini namanya tRNA. tRNA itu adalah komplementernya dari mRNA. Lihat kan? Kalau kalian lihat, ini komplementernya dengan ini. Ya, maksudnya itu pasangannya ya. C dengan G, U dengan A dengan U. Ya. Lalu CGC itu nanti akan siapa? Pasangan dengan ini. Ya, ini akan ke sini nih. Ya. Nah, di balik antikodon itu dia menggendong nih, istilahnya menggendong. Menggendong yang namanya CCA. Ya, jadi membaca ini lagi. Oh, ini salah ini. Ya. Ini harusnya CUA. Ya, harusnya CUA. Kemudian ini harusnya membawanya adalah C, sorry. Ini juga salah nih. CG, ini salah nih. CGC. Nah, ini yang di bawah harusnya. Ya. Jadi seperti itu. Antikodon akan membawa asam amino yang digendongnya itu nanti akan dipasangkan. Nah, ini lebih jelasnya di sini nih prosesnya. Nih. Kita akan lihat inisiasi yang pertama. Ya, saya tulis inisiasi. Kemudian yang kedua elongasi. Yang terakhir ini terminasi. Ya, ini sudah ada nih sebenarnya. Terminasi, elongasi. Ya, nah, pada saat inisiasi ketika dia akan translasi, ini peristiwa translasi ya. Translasi. Translasi terjadi di mana? Terjadi di ribosom. Kalau tadi transkripsi terjadi di mana? Di nukleus. Ya. Nah, setelah terbentuk mRNA dari nukleus tadi, ini kan rantai RNA ini yang panjang nih. Ya, 5 aksen, 3 aksen nih. Dia akan masuk ke ribosom subunit kecil. Ya, subunit kecil nih, small subunit. Ya. Nah, akan dimulai dengan kodon AUG. Maka tadi saya suruh hafalin kan. Kodon AUG itu apa sih? Itu kodon start. Inisiasi, start. Tandanya kalau ada AUG itu nanti sintesis protein akan dimulai. Nah, AUG ini akan bertemu dengan antikodon. Antikodonnya yaitu UAC. Ya, UAC. Nah, UAC itu dia akan membawa asam amino ini, metionin, benar kan? AUG itu sama dengan metionin kan? Jadi dia akan pasangkan. Nah, lebih detailnya ada di sebelah sini. Jadi proses masuknya itu dia nempel dulu di subunit kecil, lalu antikodonnya akan masuk, lalu akan ditutup dengan ribosom yang subunit besar. Nah, setelah itu terjadi elongasi. Nah, untuk terjadi elongasi itu dia harus berpindah-pindah kan? Ini antikodonnya itu akan berpindah. Ternyata di ribosom sendiri ada 3 tempat. Ada E-site, ini untuk keluar, misalnya adalah exit gitu ya, exit atau E-site. Kemudian ada peptidyl site ya untuk mengikatkan peptida. Kemudian ada aminoacyl site, jadi untuk mengikat. Pertama, ya amino site. Ya. Nah, selanjutnya kan ini first codon tadi AUG kan.
ini akan melakukan pemanjangan nih, ya. Kemudian ini membawa metionin, asam aminonya, dia akan bergeser ke sini, ya, akan bergeser ke exit. Nah, setelah exit apa? Dia akan keluar. Maka di sini rilis tRNA, ya. Nah, sedangkan yang P site itu akan ditempati oleh rantai antikodon yang baru. Nah, messengernya ini rantai mRNA ini akan bergeser kan. Nah, kemudian ini masuk lagi. Ya, begitu seterusnya ini akan berjalan. Jadi masuk melalui A site atau A site, kemudian pindah ke peptidyl site. Nah, di peptidyl site itu akan terbentuk ikatan dipeptida. Ya, nanti akan disambungkan terus. Nah, ini ya. Lalu akan terbentuk rantai polipeptida. Kapan dia berhenti? Kalau dia menemukan codon stop. Codon stop itu apa aja tadi? Nah, kebetulan yang di sini adalah UGA. Tadi ada UAA, kemudian ada UAK, ya, dan UGA kan. Nah, kebetulan ini codon stopnya UGA. Setelah tertemu codon stop, ya udah lepas, ada rilis faktornya. Lalu terbentuk ini rantai polipeptida. Rantai polipeptida itu apa sih? Ini kan rantai protein. Terdiri dari beberapa asam amino. Jadi seperti ini terbentuknya sintesis protein. Nanti di animasi video lebih jelas. Nah, ini juga sama ya. Ada inisiasi, kemudian elongasi dan terminasi. Oke. Nah, sekarang saya akan buatkan praktisnya. Nah, praktisnya untuk sintesis protein seperti apa? Saya akan tambahkan slide ya, ini ya, slide kosong untuk saya buat yang baru. Saya beri istilah-istilah dulu nih yang harus kamu kuasai. Nanti di sintesis protein supaya nggak bingung. Yang pertama ada istilah. Yang pertama ini wajib tahu ya. Yang pertama kamu harus paham ini dulu DNA. Ya. Di DNA itu nanti ada yang namanya sense, kemudian antisense. Aduh, saya ini agak susah. Antisense. Sense ini sama dengan DNA template. Atau pencetak. Antisense ini berarti lawannya, yaitu DNA non-template. Ya, berarti ini non-pencetak. Berikutnya, yang kedua, di mRNA, itu nanti kamu akan dengar istilah mRNA. Aduh, sebentar. mRNA atau disebutnya adalah kodon. Ya. Atau ini nanti akan disebutnya kodon asam amino. Ya. Kemudian yang ketiga, itu ada istilah tRNA. Disebutnya adalah antikodon. Ya. Kemudian ini adalah komplementernya kodon gitu ya. Nah, ini istilah-istilah ini harus kalian kuasai. Kenapa? Kalau misalnya saya beri soal begini ya. Ini sebuah rantai. Ya. Saya bilang ini adalah rantai sense.
Saya kasih basa nitrogen. 3 aja deh. Misalnya saya buat rantai seperti ini. A, T, G, 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 C, kemudian A, A, A. Oke. Ini sense. Berarti komplementernya apa? Komplementernya adalah antisense kan? Ini berarti T, A, C, kemudian ini C, ini G, ini T, T, T. Ya, ini saya sebutnya DNA ya. Nah, berarti di sini adalah apa? Antisense. Ya, ini sama dengan apa tadi? Di atas ini ya. Berarti templates ya. Oke. Template. Oh ya, tambah lagi satu ini namanya kodogen. Oke. Atau kodogen. Atau kodogen. Kalau kamu disuruh membuat mRNA, nah, atau kodon, caranya bagaimana? Nah, kalian buat seperti ini. Garis seperti ini. Untuk membuat mRNA berarti kamu menerjemahkan dari kodogen. Nah, maka kodonnya ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Kodenya makanya ini A dengan siapa? U. Kenapa U? Karena kan ini mRNA. Jadi nggak boleh ada T. T ketemu siapa? A. G ketemu siapa? C. G ketemu siapa? C. Ini C. Ini G. Ini apa ini? A ketemunya U. Kemudian ini U dan U. Ya. Jadi ini rantai mRNA. Oke. Nah, sekarang kamu disuruh membuat rantai tRNA. Atau apa istilahnya? Antikodon. Nah, antikodon itu kan berarti kamu harus membaca dari kodon. Jadi, rantai antikodonnya apa? A. Kemudian ini apa? A ketemu U. Terus G. 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 Kemudian ini C. Lalu ini A. Ini A. Ini A. Oke ya, bisa ya. Jadi tRNA antikodon seperti ini. Lalu kamu disuruh menentukan asam aminonya. Asam aminonya apa? Nah, asam amino itu kan dibaca dari triplet kodon. Ya, berarti triplet kodon itu kan membaca 3. Nah, sekarang kita lihat kodonnya apa sih? Kodonnya kan ini. Ya, ini 3, 1. Kemudian ini 2. Kemudian ini 3. Nah, sekarang kita lihat tabelnya. Untuk membaca asam amino, kamu harus lihat tabel. Sekarang UAC itu asam aminonya apa? Nah, lihat di halaman 81. 81, yuk. UAC. Ternyata dia tir. Nah, tuh ya. T, Y, R. Lalu asam amino yang kedua adalah CCG. Berarti kamu harus lihat di halaman 81 lagi, yaitu ternyata adalah Pro. PRO. Selanjutnya UUU. UUU dilihat dari buku kamu yaitu P. Jadi asam amino yang terbentuk adalah 3 asam amino itu berdasarkan kodon. Ingat ya, berdasarkan kodon. Ya. Berarti kalau kamu ingin membuat asam amino, berarti kamu harus membuat kodon. Kodon itu sama dengan mRNA. Bukan ini ya. Bukan tRNA ya yang kamu baca. Bukan kamu AUG. Bukan kamu pilih GGC. Itu salah. Ya. Jadi sampai sini apakah ada pertanyaan? Jadi ini bagaimana cara kamu membuat kodon. Kemudian membuat antikodon. Lalu sampai terbentuknya asam
amino. Ya. Oke, sampai sini saya rasa sudah jelas ya untuk sintesis protein. Jadi tadi contoh bagaimana cara penerapannya nanti kalau di dalam soal. Untuk selanjutnya nanti kita akan latihan ya untuk sintesis protein. Saya rasa terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.